Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan, keselamatan, dan senantiasa melindungi kita dalam wabah COVID-19. Dan syukur Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dipertemukan dalam video conference yang sangat luar biasa ini. Semoga sampai akhir acara kita tetap stay semua dalam keadaan sehat. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melalui beberapa acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Ikatan Guru Indonesia. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu dengan hikmat. Diharapkan Bapak Ibu saat pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars ini
Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional menjadi pelopor perubahan, mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia berdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Indonesia, jayalah itu, majulah itu. Ikatan Guru Indonesia, jayalah itu. Demikianlah tadi lagu Indonesia Raya dan Marsigi. Semoga setelah kita mendengarnya, semangat kita tetap berkobar. Ya, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Kabupaten Nrekang, yaitu Bapak Taufik Eskom. Dengan ini kami mengundang Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Suara saya didengar? Iya, Pak. Bu. Oh iya, makasih. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada siang hari ini selain memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita kesehatan, kekuatan, walaupun kita tahu bahwa kondisi saat sekarang ini masih memprihatinkan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang untuk bertemu walaupun lewat media online. Ya. Tak lupa kita mengirim salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita hingga akhir kehidupan kita di dunia ini, insyaallah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus IG wilayah Sulawesi Selatan, terkhusus untuk pengurus IG Kabupaten Nrekang dan beberapa rekan-rekan yang telah berusaha untuk berupaya untuk mengadakan webinar ini sehingga webinar ini bisa kita selenggarakan walaupun dengan berbagai kekurangan yang ada. Baik, webinar ini adalah rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan adalah live event webinar spesial Merdeka Belajar dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Semoga lewat webinar ini adalah sebuah momentum kita untuk bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita selama ini, bahwa tidak bisa dipungkiri masih banyak teman-teman rekan-rekan guru di Indonesia yang agak kesulitan dalam mengaplikasikan metode pembelajaran berbasis online ketika dihadapkan dengan kondisi saat sekarang ini. Diharapkan dengan webinar yang kita ikuti pada hari ini merupakan salah satu solusi menjawab tantangan bagaimana kita menerapkan Indonesia dalam hal belajar, yaitu Indonesia Merdeka Belajar. Jadi belajar itu tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan waktu, saja pun kita bisa belajar. Dan semoga webinar ini menjadi momentum memacu kita untuk lebih giat lagi, lebih haus lagi mencari berbagai metode, ya, berbagai metode untuk digunakan dalam
proses pembelajaran nantinya, sehingga tantangan-tantangan kita di masa pandemik ini bisa dijawab dengan berbagai metode yang kita gunakan. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Abdul Rahman yang jauh di timur sana. Terima kasih Pak, mau bergabung bersama IGN Rekang. Semoga ini bukan hal yang terakhir untuk bergabung bersama kami. Kami tetap berharap ke depannya bersama IGN Rekang kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman IGN Rekang. Kami sangat ingin antusias mengadakan kegiatan seperti ini. Cuma beberapa kendala kemarin sehingga IGN Rekang belum sempat karena kondisi kepengurusan juga ini yang lagi kami benahi. Mungkin demikian sambutan saya. Semoga rekan-rekan peserta bisa mengamati nanti di seksama materi dari Pak Abdul Rahman yang akan disampaikan nantinya, dan semoga bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melindungi kita semua, senantiasa melindungi kita semua dari wabah corona COVID-19 ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih kepada Ketua IGI Sulawesi Selatan, Ibu Arfaini Baba yang begitu antusias mensupport kami, Ibu Ika, dan rekan-rekan sekalian yang saya tidak bisa sebut nama satu persatu. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Ikatan IGI Wilayah Kabupaten Rekang. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi tahan bahan ilmu untuk kita semua. Dan selanjutnya kita memasuki acara yaitu pemaparan materi oleh Bapak Abdul Rahman SPD. Beliau ini adalah kita saksikan bersama profil beliau. Iya, sekilas tadi video dari
Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa, pencapaiannya begitu banyak organisasi-organisasi beliau, dari jaringan sekolah digital sampai inovator trainer, begitu luar biasa yang sepertinya sekilas tadi saya melihat hampir seperti artis. Mukanya dari samping ada artis biasa televisi. Ya, itu tadi profil dari Bapak. Dan sebelum masuk ke materi, pemaparan materi, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini akan mendapatkan e-sertifikat dan mendapatkan fasilitas akun Pro Class Point selama 1 bulan. Untuk mendapatkan akun tersebut, di akhir acara nanti diharapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi link daftar hadir dan mengisi link akun Pro Class Point yang akan dibagikan di akhir acara nanti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya pemateri kita Abdul Rahman SPD, waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengupas tuntas tentang penggunaan PowerPoint dengan Class Point. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Jumhar. Apakah audio saya kedengaran? Ya Pak, bagus Baik. Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Taufik selaku Ketua IGI Kabupaten Nrekang. Kemudian yang kami hormati Ibu Jumhar sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini, dan turut bergabung Ibu Ika Ayuvia Johan, ini rekan kami di Lontara. Kemudian ada Bapak Puspo Andoko. Bapak Puspo ini warawiri juga di kegiatan webinar Wigi. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kegiatan siang hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat room virtual ini ya. Saya bekerja di sebuah sekolah yang berdomisili di Luwu Timur, sebuah daerah kawasan tambang nikel di Yayasan Pendidikan Sorowako. Kemudian unitnya di SMP YPS Singkole. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya sudah bagikan di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa bergabung pada PowerPoint yang saya miliki, yang saya presentasikan dengan cara seperti di kolom chat itu ada saya bagikan. Silahkan mengetikkan classpoint.app di browser Bapak Ibu, kemudian bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Edge, bisa menggunakan Safari dan seterusnya, atau menggunakan Mozilla. Kode kelasnya 71648. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berbagi bersama ya, mendiskusikan sebuah platform yang bisa digunakan untuk membuat kuis interaktif. Di samping menjadi kuis interaktif juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa. Kalau selama ini Bapak dan Ibu kita menggunakan PowerPoint-nya, itu seperti apa? Oh ya, Bapak dan Ibu, ini baru 7 orang yang bergabung. Terima kasih Ibu atau Bapak Aira, Pak Suwarno Joding, Bapak Asdar, Mr. Nevi, kemudian Bu Herlina, Bu Urvia, Bapak Puspo Andoko, Bu Junaida, dan Bu Asmega. Sudah ada 9 orang. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk share screen Bapak dan Ibu ya. Screen 1. Share. Oke, Bapak dan Ibu, dengan menggunakan ClassPoint maka kita bisa memantau ya, memantau berapa orang yang bergabung di ClassPoint kita. Saat ini room kita berisi 40 berapa tadi saya lihat? 43.
43, baru 14 orang yang bergabung nih. Ayo silakan Bapak dan Ibu bergabung di kelas poin. Ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah kuis interaktif di PowerPoint dengan kelas poin. Ya, dengan kelas poin. Sudah 15 orang yang bergabung, silahkan Bapak dan Ibu. Sambil menunggu teman-teman lain yang bergabung, maka Bapak dan Ibu, saya akan meminta respon dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan kira-kira nih masalah-masalah apa saja yang Bapak dan Ibu temui selama pembelajaran jarak jauh, ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Saya juga akan mencontohkan mungkin di perangkat saya. Ya, sudah ada satu orang yang mengirimkan. Ya, saya akan mencontohkan bagaimana caranya saya bergabung di kelas poin dengan menggunakan Android. Apakah terlihat Android saya, Bapak dan Ibu? Terlihat, terlihat. Terlihat, oke, baik. Jadi di Android ini saya akan masuk melalui Chrome. Akan masuk melalui Chrome, ini classpoint.app. Kemudian nanti kalau di Androidnya seperti ini ya. Terus saya masukkan kode kelasnya. Kode kelas 71648. 71648. Ya, namanya silakan boleh diganti. Misalnya saya menggantinya dengan Bapak Rahman. Ya, baru klik join. Ya, kita klik join. Nah, ini yang akan tampil. Ya, ini. Nah, jadi ini yang tampil di Android kita. Androidnya mati deh. Nah, ini. Tinggal klikan ya. Jadi tinggal tambahkan di sini. Jadi pertanyaannya tadi di atas ini, selama PJJ masalah apa saja yang Bapak Ibu temukan? Saya misalnya ini kurangnya respon misalnya nih. Misal nih, kurangnya respon dari siswa jika saya bertanya. Ini ya. Misalnya seperti itu, setelah itu klik add. Maka Bapak dan Ibu akan masuk ke kelas poin kita di sini. Nah, ini bisa saya tampilkan nih. Nah, ini Bapak dan Ibu nih, tampilannya semua ini. Ada 13, 14 ini. Ada kurangnya respon dari siswa jika saya bertanya. Ini dari saya, siswa kurang aktif mengikuti PJJ. Penyajian materi yang kurang menarik bagi siswa. Motivasi siswa, akses perangkat dan jaringan internet. Perangkat, pusing, sinyal lambat ya, kuota, ada bad network, kemudian membosankan, jaringan, respon siswa belum seberapa paham, fokus siswa sangat rendah, partisipasi siswa sangat kurang, kemudian kurangnya partisipasi pada pembelajaran. Kalau kita lihat bahwa respon Bapak dan Ibu di kelas poin ini sudah ada 23 orang, dan yang bergabung ada 17 termasuk saya. Kalau kita mencermati Bapak dan Ibu, sebagian besar ini bahwa kita mengalami masalah pada interaksi antara kita sebagai guru dengan siswa, ya. Di situ interaksinya itu seperti apa. Oke. Bapak dan Ibu, saya menunggunya sampai 5 menit ya. Ini 03.43. Jadi waktunya sambil kita menunggu teman-teman bergabung di kelas poin, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat ya. Di ikon pertama itu menunjukkan banyaknya responden yang mengisi. Ini ada 17. Kemudian ini waktunya sudah berjalan 4 menit. Setelah itu ini tombol untuk menghentikan pengiriman dari responden. Kemudian kalau misalnya kita ingin menyembunyikan respons ini, maka tinggal klikkan ikonnya, maka tidak akan terlihat respon. Kemudian klik ini untuk memunculkan kembali. Kemudian ada musik, ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Ya, kalau kita
klik seperti ini maka dia nonaktif. Nah, kemudian live status, kita ingin tahu siapa sih dari siswa kita itu yang sudah bergabung di kelas poin yang sudah mengirimkan responnya. Jadi kita bisa cek, oh yang 17 orang ada Bu Ika, Pak Nepi, Ibu Widarti, Pak Puspo. Nah, ini informasinya yang sudah mengirimkan. Nah, kemudian yang masih pending dalam hal ini belum mengirimkan responnya. Mungkin ada beberapa yang menyebabkan responden ini tidak mengirimkan, kemungkinan masalah jaringan, kemungkinan masalah perangkat, atau kemungkinan tidak memahami bagaimana caranya mengirimkan ya atau mensubmit. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa melihat menyampaikan ke siswa kita bahwa mengingatkan, ayo siswa atas nama Bapak Suwarno, silakan mengirimkan responnya atas pertanyaan di kelas poin ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah ada 19 responden atau 19 peserta di kelas poin yang mengirimkan dari 29 orang yang bergabung. Itu berarti ada 10 orang. Oke, ini sudah lewat 5 menit, saya close ya, saya tutup untuk mengirimkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah selesai responnya, dan kalau kita perhatikan di perangkat kita itu akan seperti ini. Ya, kalau kita sudah mengirimkan maka akan ada informasi afirmasi, thank you for your response, you have submit. Jadi ini sudah ada informasi bahwa kita sudah mengirimkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita ingin melihat top answer-nya, tinggal klik jaringan. Jadi top answer-nya itu adalah jaringan. Kalau kita lihat jaringan itu yang mengirimkan ada Bu Ika dan Pak Arif ya. Jadi kita bisa mengecek siapa sih yang mengatakan sinyalnya lambat. Nah, ini ada Pak Puspo ya, jadi kita bisa mengecek gitu. Kemudian kalau misalnya respons ini mau diselipkan langsung ke slide PowerPoint kita, maka tinggal insert results as slide. Ini akan langsung masuk ke slide presentasi kita. Ini akan langsung ke belakang Bapak dan Ibu. Jadi dia langsung masuk ke file presentasi kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya ini bentuknya ingin meninjau kembali, maka tinggal di save for review. Jadi save for review. Nah, ini sudah tersimpan ke PowerPoint kita respons ini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya close dulu. Terima kasih, sudah ada 30 orang yang bergabung di kelas poin kita. Jadi jadi tadi saya bertanya di awal, kemudian responnya langsung ke sini. Responnya langsung ke slide karena saya menginsertnya langsung. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mereviewnya nanti, kita review, maka kita bisa lihat seperti ini di slide kita, di PowerPoint kita, dan kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat. Nah, ini diklikkan notasnya di bawah ya. Jadi klik notas di PowerPoint kita di sini ya. Ini diklik notes. Nah, kemudian diklik. Nah, akan tinggal tarik ke atas ini, tinggal tarik ke atas ya. Nanti akan kelihatan. Jadi yang mengatakan jaringan itu ada 2 orang, yang menyatakan siswa kurang aktif dalam pembelajaran ada 1 orang. Jadi ini akan otomatis tersimpan, di PowerPoint kita, di file kita. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah merespon pertanyaan pertama saya. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua, saya lanjutkan. Pertanyaan kedua saya. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu berkaitan dengan interaksi guru dan siswa selama PJJ? Apakah penting? Nah, saya minta responnya agak cepat Bapak dan Ibu. Dari 30 orang yang bergabung di kelas poin, saya minta responnya agak cepat ya. Nah, saya akan menggunakan fitur yang namanya quick poll. Oke, saya akan minta feedbacknya 5 level. Ada sangat setuju, ada setuju, oke, ada yang tidak setuju ya. Silakan Bapak dan Ibu meresponnya.
Ya, ayo kita berlomba nih. Ya, ini. Jadi pernyataannya adalah interaksi ya, interaksi guru dan siswa selama PJJ penting. Nah, terlihat di sini ada 15 orang, 12 orang yang sudah ya berkembang terus ya. Nah, sudah 19 orang yang merespon di kurang lebih 30 detik pertama. Kita hanya lihat sampai 30 atau 1 menit saja ya Bapak dan Ibu. Ini sudah ada 20 orang yang merespon. Terima kasih. Itu berarti ada 10 lagi. Ayo Bapak dan Ibu, ayo ambil bagian. Ada yang netral 1 orang. Gitu. Ayo kita berinteraksi nih sama-sama. Ya, 55 detik. Ya, 1, 2, 3. Saya close ya, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, secara umum kita bisa melihat bahwa dari 31 responden yang masuk ke kelas poin itu ada 16 yang sangat setuju dengan pernyataan interaksi guru dan siswa selama PJJ itu penting. Kemudian ada 6 orang atau 26% dan ada 1 yang netral. Tidak ada yang memilih disagree dan strongly disagree. Jadi secara umum bahwa sangat setuju bahwa interaksi antara guru dan siswa itu penting. Nah, Bapak dan Ibu, kalau data ini kita ingin masukkan lagi ke slide presentasi kita, maka tinggal insert result as slide. Atau kalau Bapak dan Ibu ingin melihat siapa nih yang sangat setuju, tinggal klikkan. Yang sangat setuju ada 16 orang. Nama-namanya akan ada muncul di sini. Jadi kita bisa mengkonfirmasi seandainya saja kita menyajikan sebuah materi dan ada pertanyaan, apakah Ananda paham dengan pembahasan kita hari ini atau dengan pembahasan kita sesi ini, maka kita bisa mengecek silang kalau ada yang belum paham. Yang setuju ada 6 orang, ada Pak Suwarno, ada Bu Yuli, ada Bu Anah Tiranda, ada Pak Sultan Pawakang, kemudian ada Pak Asdar dan ada Ibu Mariana, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang netral ada 1 orang, Ibu atau Bapak Ailan Yong. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau ini dimasukkan ke slide, tinggal klik slide, nah, insert result as slide. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan respon dari siswa berkaitan dengan topik yang kita ingin sampaikan kepada siswa. Quick fall ini, polling singkat ini biasanya saya sampaikan ketika saya ingin mengecek apakah pembahasan saya atau penjelasan saya pada topik-topik tertentu pada pembelajaran itu sudah dipahami atau tidak. Gitu. Saya biasanya menggunakan yang ini Bapak dan Ibu, true or false atau yes, no, dan answer. Kalau true or false berarti jawabannya true dan false saja. Apakah setuju dengan pernyataan saya? Klik true. Kalau tidak maka klik false. Gitu. Kalau misalnya ada materi yang ingin kita cek silang kepada siswa apakah paham atau tidak, maka bisa menggunakan fitur yes, no, answer. Bagi yang mengklik answer, kita sampaikan bahwa jika ingin mengkonfirmasi sebuah konsep yang dia pahami tapi tidak yakin. Gitu. Oke, itu untuk fitur quick fall. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini responnya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya. Nah, kira-kira apakah Bapak dan Ibu mengetahui bahwa kelas poin membangun komunikasi 2 arah antara guru dan siswa? Tepat di dalam presentasi PowerPoint normal Anda. Nah, ini kita bisa tambahkan. Apakah Bapak mengetahui atau tidak, maka kita bisa tambahkan quick fall. Nah, misalnya true or false. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, silakan direspon Bapak dan Ibu sambil supaya di siang hari ini tidak terasa ngantuknya ya. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah kamu paham, apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu guru, maka kita bisa menggunakan ini ya. Masih ada 2 orang yang belum paham ya, gitu. Ada 2 orang yang
belum mengetahui bahwa class point itu membangun komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Bisa kita cek, ada Ibu Junaida dan Ibu Ana Tiranda, ya. Kemudian yang sudah paham ada 18 orang, gitu. Jadi berarti sudah lebih banyak yang mengetahui. Berarti kita tinggal tukar informasi nih, sharing, ya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu, saya close. Ya, sudah ada 20 orang dari 34. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah gabung di Kelas Point. Saya close saja. Nah, Kelas Point ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi tambahan ya, yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang namanya Ingknow dan berpusat di Singapura. Jadi Ingknow Class Point ini merupakan add-in ya, tambahan untuk PowerPoint dan bisa mengubah PowerPoint menjadi powerful dan kegiatan mengajar menjadi lebih interaktif. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi Class Point ini memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Bapak dan Ibu jika sudah menginstal maka akan muncul di Ripon PowerPoint ini menu-menunya ya. Jadi Class Point ini adalah add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint. Jadi hanya untuk PowerPoint saja, yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung yang kuat dengan siswa. Nah, untuk proses instalasi dan fitur Class Point, yang pertama Bapak dan Ibu silahkan masuk ke classpoint.io. Jadi kemudian setelah itu unduh aplikasi, setelah itu install, kemudian lakukan sign up dan sign in ya. Jadi kita bisa melihat mungkin di Ingknow-nya ya. Saya coba klik ini. Mudah-mudahan kedengaran audionya. Oh, saya tutup. Oke. Kita buat dia berbahasa Indonesia ya. Apakah kelihatan di room? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan, baik ya. Jadi ini setelah menginstal Class Point akan muncul di pita PowerPoint sebagai tab di sini Ingknow Class Point. Setelah itu akan muncul di sebelah kiri sign in, tinggal masukkan alamat email, kemudian sign in. Kalau sudah berhasil masuk maka akan muncul icon ini ya. Yang nanti dipersiapkan untuk melakukan presentasi ke kelas. Seperti itu. Jadi ini adalah icon-icon yang terdapat pada Class Point. Nah, kemudian kode kelasnya seperti tadi akan ditampilkan di bagian atas kanan. Nah, ini adalah settingan untuk menampilkan toolbar dari Class Point pada saat slide presentasi. Seperti itu. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke classpoint.io. Jadi di classpoint.io di awal ya. Classpoint.io maka akan ini tampilan awalnya. Jadi tampilan awal dari Class Point seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu tinggal melihat tombol ini, tinggal download now. Nah, pada saat download now itu akan diminta namanya, ya, misalkan nama, kemudian email, ya. Email mana yang saya mau pakai ini? Sudah terdaftar semua kayaknya ya.
kemudian organisasi, SNT, YPS, Singkole. Next. Download now. Ya, nanti akan terlihat ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendownloadnya, maka ini simpan ya. Misalnya saya simpan di mana nih? IG serentak. Oke, save. Ini proses instalasinya ya. Ini filenya 44,5 megabyte. Di filenya 44,5 megabyte. Ini masih proses. Ya, masih proses. Bapak dan Ibu, ini tersisa 24 detik lagi. Oke. Oke, sudah 44,5 megabyte. Mana? Oke. Nah, ini bisa diklik 2 kali atau buka file atau bisa masuk ke foldernya baru klik 2 kali untuk proses instalasi. Jadi pada saat proses instalasi akan berlangsung buka file. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi 2 kali kayaknya saya klik. Oke. Ini tinggal I accepting now. Jadi jangan lupa untuk mengklik ini ya. Tanda centang, dicentang, kemudian setelah itu install. Karena saya sudah install, maka tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi. Jadi saya hanya menunjukkan awalnya, silahkan langsung install, kemudian setelah itu pada saat Bapak dan Ibu sudah menginstalnya, sama dengan petunjuk di video tadi, nanti akan masuk ke ribbonnya, masuk ke sini. Jadi akan muncul satu Ink Now Class Point. Nanti akan ada klik icon sign in. Itu untuk proses instalasinya, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, untuk menggunakan Class Point sebagai salah satu tools pembelajaran interaktif, maka Bapak dan Ibu syaratnya ini hanya bisa jalan di PC atau laptop. Ya, tidak bisa jalan atau tidak bisa diinstal di Android. Nah, untuk mengikuti slide atau presentasi kita, maka itu bisa menggunakan browser apa saja, bisa menggunakan perangkat apa saja. Tapi untuk menginstal Class Point di perangkat kita itu hanya bisa di Windows, tidak bisa di sistem lain. Kemudian syaratnya Windows 7, 8, 10 ataupun ya 7, 8, 10. Kemudian Office-nya minimal yang Office 2013 ya, minimal Office 2013 untuk menginstal Class Point di perangkat kita. Jadi kita sebagai guru, sebagai penyelenggara pembelajaran itu menginstal Class Point di perangkat kita. Tapi siswa itu tidak perlu menginstal apa-apa. Jadi rata-rata perangkat yang digunakan siswa itu kan sudah menggunakan browser, apakah Chrome ataupun Edge ataupun Safari ataupun Mozilla. Itu bisa diakses semua menggunakan browser-browser tadi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Kemudian kode kelas itu bisa kita dapatkan di bagian kanan atas ya, bagian kanan atas. Atau kalau Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau saya klik ini di kanan atas, maka kita akan mendapatkan kode kelas dan ada sebuah barcode. Ini tinggal di-scan saja. Ya, tinggal di-scan saja untuk bergabung di Class Point kita. Dan di sebelah kanannya saat ini sudah ada 34 orang yang bergabung di Class Point kita. Oke. Lanjut Bapak dan Ibu. Cara gabungnya di awal saya sudah tunjukkan tadi, bisa melalui QR code, kemudian bisa melalui classpoint.app. Nah, tadi saya tunjukkan bagaimana kalau menggunakan
Android. Nah, kemudian memasukkan nama. Nama ini penting disampaikan kepada siswa kita agar menuliskan namanya sesuai dengan nama aslinya, ya, supaya nanti kalau kita merekap datanya kita tidak pusing ini namanya siapa. Jangan sampai nama panggilannya di rumah yang tidak sama dengan nama di daftar hadir kita. Baru setelah itu klik join. Kalau diklik join maka Bapak dan Ibu akan terbaca ada di sini. Terbaca ada di sini, ada 34 orang. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, menu user itu berisi tentang info tentang kita. Jadi akun kita itu apakah masih basic atau pro. Kemudian ada masa berlakunya kalau pro, ya. Kemudian fotonya itu bisa diganti, tinggal diganti saja. Jadi kalau saya stop sharing dulu, saya hentikan, maka di kanan, di kiri atas itu ada menu. Nah ini informasi tentang akun kita, informasi tentang akun kita. Jadi kalau yang sudah install dan sudah pro maka akan ada keterangan pro, kemudian nama awal, nama akhir, kemudian organisasi, sektornya dan country. Nah, bisa sign out. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kita sudah sampai di sini. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Ya, di fitur berikutnya itu ada yang disebut dengan anotasi. Coret-coret ya, kita bisa bercoret-coret di kelas poin kita. Jadi Bapak dan Ibu yang ada pen tabletnya maka Bapak dan Ibu bisa melakukan coret-coret di sini ya. Jadi bisa. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan seperti ini. Jadi kita kalau misalnya ada objek, kita bisa melakukan coret-coret ya. Setelah itu kalau coret-coret ini mau disimpan di slide kita, maka ketika kita end exit slideshow, maka akan ada konfirmasi. Pertanyaan nih, apakah kita ingin menjaga atau menyimpan anotasi atau coret-coret ini? Klik keep kalau kita ingin menyimpan, kemudian klik discard kalau kita tidak ingin menyimpan. Oke. Jadi kalau misalnya klik keep, maka anotasi kita akan tab disimpan di slide. Nah, untuk saat ini saya ya di keep saja. Nah, nanti akan kelihatan di slide saya ini akan muncul nih catatan yang tadi. Nah, bisa juga kalau misalnya kita mau hapus boleh, tinggal hapus saja. Itu akan hilang lagi. Nah, sekarang untuk setting annotation-nya Bapak dan Ibu, ini di bagian anotasi setting itu ada 5 nih, 5 pen yang disiapkan. Ini bisa diatur atau diubah-ubah warnanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa ngubah nih warnanya di sini. Ya, warna-warninya boleh dirubah. Jadi ada 5 pilihan pen yang disiapkan di class point gitu. Kemudian kalau kita ingin menggunakannya tinggal slideshow ya, tinggal slideshow. Kemudian di bagian bawah itu akan ada pilihannya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klikkan saja nih. Saya mau yang hitam. Nah ini. Jadi hitam. Ya, kemudian ini warnanya yang ungu ya. Ya, seperti itu. Jadi ini tinggal diambil saja karena kita sudah atur di bagian bawah. Kemudian di sebelah kanannya ini ada untuk nih. Kalau biasa kita mengstabilo ya, stabilo, menandai. Nah, ini pakai ini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk anotasi. Berikutnya ada papan tulis digital atau whiteboard. Jadi
ClassPoint juga mengintegrasikan sebuah fitur whiteboard, ya, dia integrasikan masuk ke PowerPoint. Nah, ini manfaatnya bagus untuk menjelaskan lebih lanjut ide-ide selain presentasi slide. Jadi misalnya kita ingin menambahkan penjelasan tentang di slide ini, atau lebih jauhnya biasa saya lakukan di kelas ketika saya menjelaskan sebuah materi atau sebuah topik, tapi kemudian ada yang bertanya, maka saya tinggal tambahkan whiteboard untuk menjelaskan lanjutan. Jadi jelaskan lanjutan. Nah, itu tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Untuk penyesuaian standar defaultnya itu masih ada 3. Nah, kita bisa pilih salah satunya nih. Nah, ini sudah masuk pada mode whiteboard. Jadi misalnya saya ingin menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang ditanyakan oleh siswa, maka tinggal kita melakukan coret-coret di sini. Misalnya katakanlah hitam dengan hitam tidak bisa, kasih kuning coba. Jadi katakanlah seperti ini, persamaan kuadrat dapat diselesaikan ya dengan memfaktorkan, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ini sudah layaknya kita menulis di papan tulis biasa di kelas-kelas, ya. Jadi kita bisa berkreasi di sini. Jadi itu tentang whiteboard. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk whiteboard ini kalau kita keep maka dia langsung masuk ini di bawahnya, ya. Jadi akan langsung masuk. Jadi biasa di minggu lalu itu saya kebetulan tidak menyiapkan slide presentasi seperti saat ini. Nah, saya masuk mengajar cukup memberikan judulnya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Setelah itu tinggal tambahkan whiteboard. Bagaimana caranya memfaktorkan persamaan kuadrat? Gunakan whiteboardnya. Jadi saya contohkan, tinggal selesaikan seperti itu. Ya, oke. Itu untuk dua fitur awal yang ada di ClassPoint. Jadi letaknya ada di sebelah user. Jadi ada untuk anotasi dan ada untuk papan tulis digital. Nah, slide berikutnya kita akan masuk pada pada quiz interaktif. Ini mungkin yang menjadi topik fokus kita pada hari ini. Kemudian saya lihat ada yang bertanya, materinya silahkan mohon untuk di-share. Saya bisa langsung membagikan ke Bapak dan Ibu, membagikan materinya ini, slide presentasi ini, tapi dia dalam bentuk PDF. Maka Bapak dan Ibu yang ada di room itu langsung bisa mengaksesnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dengan cara saya akan klik share PDF. Nanti akan ada di bawah ada informasi, ini ada publishing. Sementara publishing, Bapak dan Ibu nanti punya waktu sekitar 5 menit untuk melakukan pengunduhan. Ya, nanti ini sudah disiapkan uploadingnya. Bapak dan Ibu, bagi yang ingin materinya atau ingin melihat slide presentasi saya yang di awal, ini silahkan Bapak dan Ibu masuk ke kode ini, atau bisa langsung scan ini. Maka file presentasi yang sedang saya buat ini itu langsung bisa masuk di Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Ini saya tunggu. Saya coba ketik di mana ya? Di sini. Coba ketikkan. Jadi https://qr.inknow.com kemudian 78223 78237.pdf ya. Ini link yang bisa digunakan atau bisa diakses untuk ini saya cek. Oke, dari Pak Arif Rahmat Hidayat. Oke, ini
Nah, di situ ada link dan ini waktunya hanya sampai 5 menit. Ini sudah berjalan ya, tinggal 3 menit 50 detik. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya link materi ini dengan mengklik link yang saya bagikan. Gitu. Jadi materi ini kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran dan menginginkan siswa kita memiliki file kita, itu tinggal tampilkan saja ini, share PDF. Maka Bapak dan Ibu akan memiliki file presentasi yang sementara saya presentasikan. Ya. Kita tunggu sampai 3 menit untuk pengunduhannya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, class point ini adalah sebuah add-in yang ditambahkan ya, yang ditambahkan ke PowerPoint agar PowerPoint sederhana kita itu bisa menjadi PowerPoint yang interaktif dan bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Oke, saya close yang ini Bapak dan Ibu, kita bisa lanjut ya. Kita masuk ke quiz interaktif. Ya, saya coba klik ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk quiz interaktif itu sebenarnya hanya ada 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Jadi pilihan ganda, jawaban singkat, awan kata, gambar slide, unggah gambar dan kompetisi kuis langsung. Nah, ini yang kompetisi kuis langsung digunakan biasanya untuk ulangan, itu bisa dilakukan. Ya. Nah, sekarang kita tadi awan kata itu sudah saya contohkan bagaimana merespon ya, tapi bagaimana membuatnya yang belum. Nah, sekarang jadi ini 5 fitur untuk kuis interaktifnya akan ada di sini ya. Jadi ini. Jadi dia akan ada di menu interaktif quiz. Kita coba bagaimana caranya membuat awan kata, word cloud ya. Nah, saya akan menunjukkan ke Bapak dan Ibu. Saya gunakan file baru. Ya, misalnya saya menggunakan yang awan kata. Jadi saya mau bertanya, bagaimana perasaan Anda, Bapak Ibu dah. Ibu saat ini ya, saat ini. Tanda tanya. Nah, ini kan pertanyaannya sederhana seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan latar belakang atau apa, ya silahkan saja. Jadi kalau misalnya kalau di Office 365 kita akan disajikan yang seperti ini ya, ada desain IDE-nya, IDS-nya. Jadi misalnya saya pilih yang ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Nah, ini kan slide atau pertanyaan yang sangat sederhana. Kemudian kita mau mendapatkan respon dari siswa. Dalam hal ini saya ingin mendapatkan respon dari Bapak dan Ibu. Maka klikkan ini, word cloud. Nah, di word cloud-nya itu di bagian kanan itu akan muncul ya, akan muncul. Apakah kita akan membatasi? Saya perbesar ya, ini. Jika kita ingin membatasi peserta untuk mengirimkan responnya, maka centang ini. Kalau kita tidak ingin membatasi, maka tidak usah dicentang. Gitu. Kemudian opsi permainannya. Yang pertama, kalau ini kosong atau tidak tercentang, maka butuh satu perintah dari kita sebagai presenter untuk menjalankan pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, minimize
result. Jadi kalau hasil atau responsnya itu tidak ingin ditampilkan ke halayak, maka centang ini, ya, kita minimize. Kemudian kita bisa batasi waktunya. Close submission after. Nih, ada 1 menit, 2 menit dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Saya akan minta Bapak dan Ibu yang bergabung di kelas point cukup 1 kali saja ngirimnya. Kemudian biar kelihatan, ini saya kosongkan saja semua. Kemudian saya mau responnya 1 menit saja. Nah, berarti ini sudah. Nah, kalau dia masih berwarna biru begini, berarti responsnya ini masih kosong. Nah, sekarang mohon Bapak dan Ibu yang bergabung di kelas point, ada 36 orang, silahkan. Nah, lihat Bapak dan Ibu, tadi saya tidak mencentang yang opsi permainan yang di atas itu ya, maka dia akan butuh kita untuk mengklik ini. Jadi ketika saya klik baru bisa jalan. Saya klik, nah ini baru jalan. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, ada 36 orang untuk merespon pertanyaan di kelas point. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Nah, ada yang semangat, ada yang bahagia, nih, gitu. Ada senang, happy, so exciting, ya. Ada yang happy. Nah, itu kan bisa kita pantau siapa nih yang sudah masuk. Ada 10 orang. Oke. Kemudian yang pending masih ada 26 orang yang belum merespon pertanyaan kita nih, ya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Ika. Jadi ya, saya komunikasi tadi dengan representatif kelas point di Indonesia, Mbak Tia, dan kita alhamdulillah dapat dapat kesempatan untuk mencoba akun Pro 1 bulan, ya, 1 bulan. Nanti link formnya akan kita bagikan. Nah, Bapak dan Ibu, saya setting tadi 1 menit, maka otomatis berhenti 1 menit, gitu. Nah, ini ada semangat. Yang semangat ada 5 orang nih. Ada Bu Dewi, Bu Herlina, Bu Aira, Pak Suwarno, dan Bu Susi. Ya. Nah, yang bahagia ada Bu Asmega, Pak Taufik, dan Bu Urfia. Gitu. Nah, ini kalau mau dilihat mana yang top answer. Ya. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, ini bisa disimpan, bisa di-insert, ya, masuk ke slide kita, kemudian save for review. Kemudian kalau kita save for review, ini saya close ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi warnanya ini kan berwarna biru, sekarang sudah berwarna hijau. Itu artinya bahwa PowerPoint, dalam hal ini kelas point, telah menyimpan data respon dari pertanyaan word cloud atau awan kata. Nah, ini bisa jadi response, view response. Tinggal klik ini view response, maka akan ditampilkan. Nah, ini akan ditampilkan. Jadi kita tidak melakukan slideshow, tapi kita sudah bisa melihat, oh ini. Ada yang mengatakan saat ini sepertinya saya butuh kopi. Banyak tuh kopi Toraja ya. Banyak kopi Toraja. Oke, kita bisa mengosongkan delete response ya. Saya delete response. Maka akan menjadi warna biru kembali. Seperti itu. Berarti bisa dipakai lagi. Oke, Bapak dan Ibu, itu untuk word cloud. Kemudian ada short answer. Short answer ini sama saja sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Saya kalau misalnya bertanya short answer ya, pertanyaan jawaban singkat ya, jawaban singkat. Misalnya mana ini insert. Oke, kemudian kita bikin soalnya, bikin pertanyaannya. Kenapa mengecil? Jadi prinsipnya sama dengan yang tadi dengan word cloud, dengan awan kata. Misalnya saya minta respon misalnya saya tanya siapa
nama pejabat GTK dari Kabupaten Goa yang hadir pada pembukaan tadi pagi. Ini tinggal diperbesar, kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan ini, misalnya mau di Bekasi latar belakang, kalau di Office 365 Bapak dan Ibu bisa menggunakan format ini, kemudian picture, kemudian insert, bisa ambil dari komputer, bisa ambil dari online picture, bisa ambil dari stock image. Maka Bapak dan Ibu bisa tinggal pilih ya. Ini tinggal masalah jaringannya saja untuk koneksinya. Ada enggak? Oh ya. Ini baru muncul. Oke, misalnya kita mau ambil yang mana nih? Ini saja ya. Oke. Dia akan masuk sebagai latar belakang. Sementara berputar-putar. Nah ini, wah dia menutup ya. Kita kasih warna putih saja. Warnanya putih. Ya. Oke, bol. Nah, seperti ini. Kita ingin mendapatkan jawaban singkat. Nah, maka caranya Bapak dan Ibu di Ingno Class Point, tertutup ini sama. Oke, di Ingno Class Point kita ambil short answer. Kemudian setelah itu saya ingin contohkan. Tadi saya batasi 1 menit, ya. Tadi saya batasi 1 menit. Kemudian saya tidak centang start question with slide. Nah, sekarang saya centang, ya. Saya centang. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menyembunyikan nama partisipan ketika menampilkan respon. Ini bisa ditampilkan, bisa dihilangkan, ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silahkan merespon. Dijawab saja ya. Siapa nama pejabat GTK dari Kabupaten Goa yang hadir pada pembukaan tadi pagi? Saya klik slideshow. Ya, kalau ini langsung ya, jadi langsung. Dia tidak butuh kita tidak butuh diklik lagi, langsung saja dia. Ini. Ayo Bapak dan Ibu direspon. 36 responden. Silakan. Tidak perlu benar, tidak perlu ini. Yang jelas silakan direspon. Nah, ini untuk apa lagi namanya? Klik ya. Untuk short answer. Jadi untuk short answer. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat jawaban-jawaban dari responden kita. Ada yang mengatakan Bapak Syarifuddin Kule, ini dari Ibu Asmega. Nah, kalau ada jawaban atau kalau kita ingin memberikan ikon hati, tinggal klik saja, klik. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin mendownloadnya, maka tinggal klik download, maka akan langsung terdownload ke belakang tuh. Jadi jawaban dari responden Ibu Asmega itu langsung bisa kita lihat di sini. Nah, Bapak dan Ibu, seandainya ini adalah jawaban untuk menilai siswa, maka kita bisa langsung ini nilainya 100. Atau kita bisa memberikan komentar tepat. Good job, ya. Good job. Tapi Bapak dan Ibu, ini tidak akan muncul di kelas poinnya siswa kita. Dia hanya akan terlihat di Webex kita atau di Google Meet kita atau di Teams kita gitu. Nanti kalau misalnya ingin diberikan kepada siswa, maka prosesnya seperti tadi, ada share PDF ya. Oke Bapak dan Ibu, jadi ini kita bisa lihat nih semuanya. Ada yang bilang Pak Syarifuddin, ada yang bilang Pak Lukman, kemudian ada Bu Ar
Fiani, Pak Taufik, dan seterusnya. Oh, ada juga yang sebut nama saya. Oke, ya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi sudah ada 14 dari 36 orang. Oke, saya Mr. You Know Who. Oke, Bu Maya. Terima kasih Bu Maya sudah bergabung. Kita close. Jadi itu caranya untuk menggunakan short answer di pembelajaran kita. Kita bisa melihat jawaban mana yang kita like. Nah, ini ada satu jawaban yang kita like, ya. Jadi kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan. Nah, kemudian kalau short answer, kalau responnya ini ingin dimasukkan ke presentasi kita, maka tinggal klik ini, insert result as a slide. Nah, klik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi akan masuk ke slide kita. Ini akan ada di belakang. Gitu. Kemudian kalau ingin disimpan, nanti akan direview atau diperiksa, maka tinggal save for review. Nah, oke, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat yang tadi kita tanyakan, siapa pejabatnya, jawabannya peserta ini langsung masuk ke presentasi kita. Oke? Oke, kita close dulu. Saya keep. Nah, seperti itu. Jadi dua fitur ini kita sudah selesaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau slide drawing? Slide drawing itu adalah fitur yang digunakan yang meminta responden untuk melakukan aktivitas di perangkatnya. Jadi saya akan contohkan, misalnya saya minta Bapak dan Ibu untuk mencari, ya saya stop presentasi dulu, saya mau cari filenya. Ya, saya cari dulu filenya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya untuk slide drawing itu menggunakan kita gunakan perangkat sendiri ya untuk menjawabnya. Ini mana tadi? Contoh interaktif quiz. Oke. Oh, terlalu berat dia filenya satu ini. Oke, kita cari yang satu lagi. Getting Start Indonesia ini. Oke. Apakah sudah tampil di layar? Belum tampil di layar ya? Use biodata. Ya, Bapak dan Ibu, jika kita ingin menggunakan fitur ini, saya share screen lagi. Oke. Saya mau minta
Bapak dan Ibu mencari gambar panda. Oke. Cari gambar panda. Lingkari atau lingkari ya. Lingkari gambar panda. Nah, kita ingin siswa atau responden untuk melingkari. Maka caranya gunakan Igno Class Point di slide drawing. Slide drawing. Klik slide drawing. Setelah itu, Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu cukup mencarinya paling lama ini 3 menit. 3 menit saja ya paling lama. Silakan Bapak dan Ibu meresponnya. Cari panda atau lingkari panda. Sudah ada 39 orang. Terima kasih. Oke. Silakan lingkari ya, silakan lingkari gambar panda. Perlu kaca pembesar saya Pak Rahman. Ya. Open slide Perlu dulu ya, kaca open pembesar slide. nih. Oke, sudah. Open slide dulu. Setelah open slide, silakan lingkari. Ini sudah banyak. Saya bisa memilih warna ya. Jadi kalau di Android saya itu seperti ini jadinya ya. Ini. Aduh. Ini tinggal pilih warna tintanya. Saya mau menyontek di mana pandanya berada. Anggap di sini. Jadi ini. Setelah itu sebelum Bapak dan Ibu melakukan pengiriman maka ini boleh dihapus. Boleh dihapus ya. Boleh dihapus. Pilih yang lain. Misalnya ini gitu. Atau ada berapa ya silakan. Baru submit. Seperti itu. Nanti akan muncul keterangan. Ya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan di layar ini penghitungan waktunya itu mundur. 1 menit 33 dan seterusnya. Kalau misalnya dirasa kayaknya ini pertanyaan terlalu cepat, tidak bisa dijawab oleh siswa kita dalam waktu, maka bisa ditambah ini. Tapi penambahannya per 15 detik ya, penambahannya per 15 detik. Itu sudah ada 14 orang dari 39 orang. Ya, ini tinggal 1 menit 10 detik. Kita bisa sambil ini melihat-lihat, klik Bu Ika dapatnya. Wah, Bu Ika dapatnya ini. Tepat deh. Ya. Ini dia pandanya. Kalau kita mau download, bisa di-download. Jadi tinggal lihat orang berikutnya, ada Bu Asmega, kemudian ada Pak Suwarno, kemudian ada Pak Arif, kemudian ada Pak Samad Suaid kayaknya ini. Kemudian ada Bu Herlina, Bu Widarti, ada Pak Puspo dapat berapa nih? Ada 4. Kemudian ada saya. Oke. Seperti itu, tinggal kalau mau keluar dari sini tinggal klik bagian sini yang agak gelap. Akan terlihat, tinggal 10 kurang lebih 10 detik lagi sudah ada 20 orang. Itu berarti ada 50% yang merespon. Ini sudah merah berarti sudah dekati injury time. Gitu. Akan otomatis tertutup. 21 orang. 21 orang yang merespon ya. Sama tadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan tanda hati maka bisa aktif yang di atas nih ya. Jadi misalnya diberikan tanda hati begini maka ini bisa aktif. Gitu. Nah, ada 3 yang diberikan tanda hati. Kemudian bisa dinonaktifkan lagi. Nih. Kemudian bisa di-insert as slide. Kemudian bisa di-save. Ya, jadi seandainya Bapak dan Ibu mendownload, katakanlah ada satu saya download begini. Ini sudah terdownload, maka Bapak dan Ibu dengan menggunakan pen tablet, Bapak dan Ibu bisa memberikan penilaian. Ya, bisa menilai di sini, ya.
Jadi nilainya misalnya katakanlah A, atau kita ingin memberikan feedback, silakan feedbacknya seperti apa, ya, seperti itu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Di save for review. Itu untuk fitur dari slide drawing. Kemudian image upload. Nah, kalau image upload, Bapak dan Ibu misalnya saya minta Bapak dan Ibu untuk mengunggah, ya, untuk mengunggah makanan favorit Bapak dan Ibu. Gambar, ya. Makanan favorit. Silahkan mengunggah makanan favorit Bapak dan Ibu dalam bentuk gambar. Nah, kalau sudah ada ini, maka tinggal tambahkan seperti tadi, no class point, kemudian image upload. Nah, ini image uploadnya. Setelah itu bisa start langsung. Kemudian biasanya Bapak dan Ibu, ya, kalau image upload itu karena berkaitan dengan mengunggah file, maka itu agak lama biasa respon siswa. Sehingga saya jarang memberikan batasan waktu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin memberikan batasan waktu, no problem. Tapi saya agak jarang memberikan batasan waktu ketika menggunakan fitur image upload. Nah, tinggal di room meeting itu akan saya berikan informasi. Sudah sekian menit, silahkan direspon. Ya, untuk ini image upload, saya ingin memperlihatkan kalau nah, kalau di image upload, maka ini kan pertanyaannya di atas, makanan favorit, ya. Saya minta Bapak dan Ibu mengirimkan makanan favoritnya. Nah, maka di sini ada click to choose image. Nah, ini click to choose image. Nah, enaknya kalau kita menggunakan Android ini, maka Bapak dan Ibu di sini ada menu kamera. Nah, ini tinggal foto saja. Misalnya ada makanan nih. Ini makanan. Nah, tinggal foto saja. Foto. Kemudian setelah itu, nah ini, klik centangnya. Kemudian nanti akan ada pengaturan. Boleh dibalik. Ini biasa siswa saya mengerjai saya kalau dia balik putar begini. Pada saat saya periksa itu yang bikin sakit otot leher biasa, ya. Nah, ya. Nah, kalau sudah oke, tinggal confirm, klik kirim. Nah, ini congrats, image successfully uploaded. Jadi sudah terkirim. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 7 orang dari 42 orang yang mengakses. Salah satunya saya ini. Pak Nepi, ini nasi goreng. Kalau ini Pak Mursalim, ini wah, ikan bakar. Jadi lapar saya. Ikan kering, Bu Ika. Sama dengan Pak Suwarno. Wah, Bu Herlina. Ini pisang hijau, ya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Ada Pak Arif. Pak Arif, nasi goreng. Nasi goreng apa ini? Oke, seperti itu, ya. Kita close, ada 8 orang. Terima kasih banyak. Ada Bu Susi. Kalau Bu Susi ini makanan favoritnya apa namanya nih? Kerang, ya? Siput, ya? Iya, siput. Oh, kepiting. Saya jadi ingat pertanyaan. Kepiting apa yang... Oh, nanti sebentar. Kepiting apa yang tiba-tiba menjadi 2? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ayo, kepiting apa yang tiba-tiba jadi 2? Pak Depuspo tahu? Saya close, ya. Ya, jadi itu untuk image upload. Bisa save for review. Oke. Saya close lagi. Itu untuk image upload. Kemudian untuk multiple choice. Sebelum masuk ke multiple choice, kira-kira apa itu kepiting yang tiba-tiba jadi 2, Bapak Ibu? Terpotong. Ya? Kepiting terpotong. Kepiting terpotong. Namanya apa, Pak? Kepiting balaha.
Namanya kepotong katanya Pak. Bukan kepiting, tapi kepotong. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke multiple choice. Ya, kita masuk ke multiple choice. Saya masuk ke slide baru saja supaya agak ringan. Nah, kalau kita di multiple choice, maka kira-kira kalau saya tanya siang-siang begini ditanya matematika agak berat ya. Kasih bocoran dulu, ibu kotanya Kabupaten Nrekang apa Pak? Ayo ibu kotanya Kabupaten Nrekang apa Pak? Nrekang, Pak. Nrekang. Oke, Nrekang. Pak. Kemudian Mak Lili. Oke. Sorowako. Palu. Makassar. Oke. Nah, ini pertanyaan pilihan ganda. Nah, untuk soal seperti ini, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur multiple choice. Ya, multiple choice. Multiple choice. Nah, sekarang pengaturannya kalau multiple choice, Bapak dan Ibu lihat jumlah pilihan. Ada berapa jumlah pilihan di sini? Jadi kalau misalnya yang di Bapak Ibu yang di SMA ada 5 pilihan, maka tinggal tambahkan sini. Karena di sini ada 4 pilihan, ini 4. Kemudian bisa menggunakan allow selecting multiple choice, lebih dari satu. Bisa memilih lebih dari satu. Kemudian kalau punya jawaban, maka tinggal pilih mana kunci jawabannya nih. Kita pilih Nrekang. Gitu. Jadi ini untuk pilihan ganda. Jadi cukup tuliskan soalnya, atau seandainya Bapak dan Ibu punya gudang soal, filenya sudah ada, tinggal capture saja. Ya, tinggal capture saja, kemudian masukkan di PowerPoint. Gitu. Nah, pilih pilihan jawaban, ya sudah, pengaturannya sama dengan sebelumnya. Apakah mau langsung atau tidak, ya terserah ya. Ini langsung saya batasi 1 menit saja ya. Mohon jangan menjawab semua Nrekang, pilih yang lain supaya kelihatan. Ini Bapak dan Ibu bisa gunakan kalau misalnya pilih pemilihan ketua OSIS ada 5 atau 6 calon, bisa pakai ini. Karena akun pro itu hanya 200, maka lakukan beberapa kali untuk setiap tingkatan kelas ya. Sekarang kita ini ya, silakan Bapak dan Ibu meresponnya, jangan pilih Nrekang semua ya. 42 ya. Jadi nanti akan kelihatan ini akan berjalan seandainya ada ratusan responden yang memilih, ini akan otomatis live ya, akan bergerak terus, jadi akan seperti itu. 1 menit saja. Responden sudah 15-16 ya. Akan terlihat live di kita setiap pilihan dari responden. Nah, sudah 30 detik lagi. Bisa kita lihat siapa yang ada di bagian A dan siapa yang ada di B, di C, dan di D. Oke. Tinggal 10 detik. Oke, nanti otomatis akan tertutup. Oke, Bapak dan Ibu coba dilihat, nanti lihat di sini show correct answer. Ini akan kelihatan, ya. Kemudian kalau mau di-insert ke slide sama prinsipnya tadi, kemudian save for review. Ya, seperti itu. Itu untuk pilihan ganda biasa, ya. Saya nih. Nah, sekarang nah, sekarang kita ingin menjadikan dia mode kompetisi
Mode kompetisi itu biasa digunakan kalau kita memberikan ulangan, ya. Kalau kita memberikan ulangan, maka saya coba cari dulu data tentang apalagi data tentang pembelajaran, kemudian soal ya. Saya mau cari soal di 2020 mungkin ada ya. Kemudian semester genap, ada SMP, kemudian ada PTS. Ya, Bapak dan Ibu, kartu soal. Ini. Dan ini bisa mudah terbuka ya. Ini soal yang saya miliki di kelas di Word ya. Bapak dan Ibu sebenarnya tanpa mengetik lagi di PowerPoint, Bapak Ibu bisa langsung masukkan ini di PowerPoint. Caranya adalah capture saja, bisa menggunakan banyak cara ya. Bisa menggunakan snipping tools bawaannya Windows atau menggunakan screenshot dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan keyboard itu gampang sekali Bapak dan Ibu, tinggal tekan bersamaan 3 tombol, yaitu tombol Windows, kemudian Shift dan S. Lepas, ini tinggal di capture, capture tuh. Sudah lepas. Setelah dilepas, masuk ke PowerPoint. Kemudian kita masukkan ke slide. Katakanlah di sini di paste. Nah, ini berarti kita sudah punya satu soal. Ya, punya satu soal. Nah, kemudian ini kan bisa dihapus ya. Bisa dihapus. Kemudian berikutnya yang kedua. Nanti kita berikan ke Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya soal kedua. Soal kedua katakanlah ini. Iya. Kemudian ini saya tekan tombol Windows, Shift dan S ya. Oke, kemudian kita pindah lagi ke PowerPoint-nya, paste di sini. Nah, perbesar. Jadi saya tidak perlu, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengetik soal sebenarnya. Tinggal kalau mau dipercantik ya tinggal pakai background apa ya silakan. Nah ini kan di Windows di Office 365 ini sudah diberikan di sini desainnya ya. Jadi enak. Kemudian ini ya seperti itu. Nah, cukup 2 saja ya Bapak dan Ibu. Ini saya atur. Saya stop presentasi dulu, stop sharing dulu untuk mengatur kunci. Tapi saya harus perlihatkan ke Bapak dan Ibu. Oke. Ignore class point, kemudian pilih multiple choice. Setelah itu, kalau ini mau dijadikan sebagai ulangan atau tugas, maka Bapak dan Ibu pakai competition mode. Klik competition mode, kemudian pilihan jawabannya. Gradien persamaan garis 6x tambah 2y sama dengan 5 berarti berapa? Misalnya ini ya. Kemudian waktunya saya kasih 1 menit ya, 1 menit. Kemudian ini. Kemudian berikutnya yang kedua, gradien garisnya adalah ini kita masukkan sebagai multiple choice, kemudian pilih competition mode, kemudian kuncinya misalnya sudah saya kasih 1 menit ya. Bapak dan Ibu siap-siap ulangan. Siap-siap ulangan. Ini saya slideshow ya, langsung 1 menit saja per soal. Silakan Bapak dan Ibu. Usahakan agar meresponnya dengan cepat agar kita punya contoh data, untuk menampilkan leaderboardnya ya. Sudah 40 detik 11 orang yang merespon.
Ya, nanti akan otomatis tertutup setelah 1 menit. Sepuluh detik lagi. Oke. Sekarang lihat, bedanya tadi dengan multiple choice biasa, kalau yang mode competition ini ada leaderboardnya Bapak dan Ibu, ya. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat mana jawaban yang benar. Ada 9 orang nih. Ya, jadi situ. Kemudian kita bisa melihat leaderboardnya ini. Jadi akan terlihat siapa yang merespon pertama atau lebih cepat, paling awal. Ada Bu Urfia, Pak Sultan Pawakang, dan seterusnya ya. Akan ditampilkan 6 saja. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin melihat urutannya sampai ke 20 orang, maka ini show table. Nah, show table mudah-mudahan ada lebih 20, berarti 19 saja tadi yang mengirimkan ya. Ini pertanyaan pertama. Gitu. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengekspornya ke Excel dengan kode CSV. Jadi ini bisa diekspor. Nanti saya close dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua, Bapak dan Ibu. Oh, saya tidak klik ya. Oke. 1 menit ya. 1 menit. Oke, sudah 15 orang dari 40 orang. 18, 17, oke. Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung otomatis tertutup. Bapak dan Ibu bisa melihat leaderboardnya siapa yang peringkat keduanya ke Pak Arif. Nah, tapi Pak Arif nampaknya salah nih. Yang benar Bu Urfia ya. Jadi lihat ini poin itu hanya untuk memberikan informasi kepada kita bahwa responden ini yang cepat kecepatannya. Kemudian yang kita lihat nilainya nanti itu dikoreksinya ya. Nah, sekarang kita close. Ya, di close. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat responsnya. Ini responsnya tadi, kemudian leaderboardnya, ya leaderboardnya, kemudian show table-nya, ya show table. Nah ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Ini sudah ada 20 orang di bagian sini. Nah sekarang kalau ini kita mau ekspor, maka tinggal ekspor as CSV. Klik ekspor as SCSV. Kemudian di mana mau disimpan? Nah, kita misalnya download, kemudian ini oke. Nah, nanti akan terdownload. Nah, kita bisa cek di download. Download, kemudian IGN Rekang. Ini sudah ada IGN Rekang. Ini akan otomatis nih terkirim. Gitu. Jadi sudah ada datanya. Gitu. Jadi kita bisa melihat yang benar hanya 1 orang, Bu Urfia, nomor 1 dan 2 benar. Yang lainnya, oke, seperti itu. Jadi kita bisa mengekspornya ke Excel sehingga
nanti bisa diinput ke data atau ke file penilaian kita Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu untuk interaktif quiz. Ya, seperti itu untuk interaktif quiznya. Sekarang Bapak dan Ibu, jika saya Bu Jumhar, ini sampai jam berapa? .15.30 Pak. 15.30. Oke. Kalau begitu ada satu lagi, pick a name. Bapak dan Ibu, 15 menit di terakhir, bagian Pak. akhir Jawab. saya akan bertanya ke Bapak dan Ibu, mohon untuk merespon ya. Ini untuk mengecek apakah Bapak dan Ibu aktif di room atau tidak. Oke. Nah, ada satu fitur lagi di bawah ini Bapak dan Ibu, ini ada pick a name ya. Di menu pick a name saya akan mengkliknya dan akan ditampilkan ada 43 warna. Ada 43 papan warna nih, semua nih. Ini menginformasikan kepada kita bahwa ada 43 yang mengakses kelas poin saya. Gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ini. Oh, kebetulan Bu Jumhar. Assalamualaikum Bu Jumhar. Nah, Pak. ya, jadi kita bisa menunjuk salah seorang siswa kita. Ini sama dengan mengacak ya. Kalau misalnya kita ingin mencongak atau bertanya kepada siswa, maka kita bisa mengecek. Bu Jumhar, bagaimana? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Ya Pak. Oke. Nah, itu berarti ada respon antara kita dengan responden dengan audiens kita. Kemudian biasanya saya akan minta kepada siswa, saya akan minta kepada Bu Jumhar. Bu Jumhar, mohon menunjuk salah satu warna yang ada di sini. Kira-kira warna apa, Bu? Saya pilihnya warna ungu, Pak. Warna ungu, yang mana itu? Ini ya? Yang tengah, Pak. Yang ini ya? Iya, Pak, iya, Pak. Oke, saya klik. Ibu Asmega. Cek. Assalamualaikum Bu Asmega. Nah, kita bisa mengetahui bahwa peserta atau audiens kita saat ini Bu Asmega tidak berada atau tidak bisa mengakses. Waalaikumsalam, Pak. Oh, ada. Oke. Bagaimana pendapat Ibu tentang kelas poin? Kenapa, Pak? Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan kelas poin dalam pembelajaran? Luar biasa, menarik, menyenangkan. Oke. Nah, sekarang Bu Asmega coba tunjuk bagian bawah nih. Warna apa yang Ibu Asmega tunjuk? Bagian bawah coba coklat, Pak. Coklat. Oke, terima kasih. Yang ini Bu ya. Ya, Nah, Pak Tri atau Ibu Tri? Halo? Halo, Bapak Tri atau Ibu Tri? Nah, kita bisa cek ya. Kita bisa cek silang apakah audiens kita ini berada di depan perangkatnya. Gitu. Saya cek lagi. Ibu Andi Nurmaya. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan kelas poin pada pembelajaran? Sekali, Pak. Mantap. Agak kecil audionya. Ya. Nah, Bagus, ini, Pak, bagus. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita ingin katakanlah sudah menunjuk semua siswa dan ingin melakukan kembali sistem mencongak, maka tinggal reset saja. Tinggal reset saja. Tidak mau terreset ya. Nah, coba kita close dulu. Nah, kemudian masuk lagi. Ini kita reset lagi. Reset. Oke. Nah, kalau sudah direset begini itu akan berubah lagi komposisinya.
akan berubah lagi komposisinya. Nah, ini biasa juga kita gunakan pada ice breaking untuk membuat konsentrasi anak atau konsentrasi siswa kita itu terfokus pada aktivitas pembelajaran. Oke, saya kira itu untuk penjelasan atau mungkin agak jauh sekali saya mengambil waktu atau ini, maka saya sampaikan yang ini nih. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang terakhir dari saya. Bapak dan Ibu jika berkenan mohon masuk ke link ini untuk mendapatkan akun free versi Pro ya. Jadi Pro selama sebulan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengaktifkannya selama setahun itu akan ada biaya. Tapi menurut representatif dari Kelas Point, Pak Tia, nanti akan ada promo lagi. Kalau yang lalu ini tanggal 17, 18, 19, 20 ya. Itu akun Pro-nya hanya 180-an. Sementara kalau saat ini kita akan patungan yang harganya 1.500.000 sekian, sehingga itu kenanya per tiga orang itu sekitar 500-an. Nah, silakan Bapak dan Ibu masuk di link ini. Saya bisa bagikan di kolom chat. Oh, sudah Bu Ika sudah mengirimnya. Ya, silakan Bapak dan Ibu mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat sambil saya stop sharing. Demikian pembahasan tentang bagaimana menggunakan Kelas Point untuk menjadikan PowerPoint kita menjadi lebih interaktif. Saya kembalikan ke Ibu Jumhar. Ya, terima kasih atas paparan materi yang Bapak sampaikan. Dan ini materinya sangat menarik ya, tentang penggunaan Kelas Point di PowerPoint. Dan kita pun sangat dibantu dengan adanya pemberian akun Pro Kelas Point. Nantinya di akhir yang kita sudah dapatkan linknya. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand atau mengetik langsung chat pertanyaannya. Ya. Ya. Ada yang raise hand, Bu Jumhar, Bu Raise Asmi. hand. Bu Asmega. Aktifkan. Ibu Asmega. Mic-nya kayaknya belum aktif. Ya, sepertinya Ibu Asmega. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Kelas Point ini yang kita dapatkan 1 bulan ini penggunaannya cuma 1 bulan Pak, atau tidak disambung lagi atau secara otomatis selama-lamanya? Oke, terima kasih Bu Jumhar atas pertanyaannya. Untuk akun Pro ini itu hanya berlaku untuk 1 bulan. Setelah itu dia akan kembali ke versi basic. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu ketika mau mendaftar di akun Pro untuk 1 bulan ini, maka pastikan bahwa perangkat yang digunakan itu sudah sesuai standar, yakni Windows-nya Windows 7, 8 atau 10. Disarankan Windows 10 karena Windows 7 dan 8 itu biasanya akan banyak aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, misalnya aplikasi Microsoft.net itu. Jadi sarannya Windows 10, kemudian minimal menggunakan Office 2013. Jadi setelah 1 bulan Bu, itu akan kembali ke basic. Seperti itu. Oh, iya Pak. Makasih atas jawabannya Pak. Jadi penggunaannya 1 bulan, setelahnya kembali ke basic. Ya. Bapak Ibu ada yang bertanya, silahkan raise hand atau langsung.
Ya, jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mengerti tentang penggunaan kelas poin yang penggunanya pada PowerPoint. Ya, materi ini sangat menarik karena kelas poin ini langsung bisa berinteraksi dengan siswa ya dan melihat langsung bagaimana responding siswa terhadap materi yang kita sajikan. Dan bisa menampilkan slide PowerPoint. Kemudian coret-coret langsung pada dengan menggunakan pen tablet. Ya, jadi karena Bapak dan Ibu sudah paham mungkin, jadi selanjutnya closing statement dari Bapak Ketua IGI Wilayah Kabupaten Rekang, Bapak Taufik Eskom. Kepada Bapak, di waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Bu Jumhar atas kesempatan diberikan kepada saya. Kelas poin ini sangat menarik dan saya rasa ini sangat bermanfaat. Nilai plusnya karena dia mampu berinteraksi sama langsung dengan siswa. Dan yang kedua, plafonnya yakni Office itu saya kira sudah familiar dengan kita, jadi saya kira untuk mengoperasikannya itu dan mengaplikasikannya itu sedikit mudah, tinggal berani mencoba saja. Jadi dia berinteraksi dengan sesuai dengan syarat yang disampaikan tadi, minimal atau sebaiknya menggunakan Office 2013 ke atas versinya. Dan saya merasa ini sangat menarik, Pak. Sangat menarik. Insya Allah di kesempatan lain mungkin kita bisa mengadakan mungkin semacam workshop lah, sehingga materi ini bisa dikaji secara mendalam buat teman-teman di Kabupaten Rekang. Kira sekian statement closing dari saya kembalikan kepada Ibu Jumhar. Ya, makasih Pak. Dan ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Denny Puspito Adi. Apakah kelebihan dan kekurangan kelas poin dengan Microsoft Teams untuk pembelajaran kepada siswa? Iya. Ya, Pak, Makasih mohon Bu dijawab Pak Jumhar. sebelum ini. Dari Pak Denny Puspito ya. Ya, kalau Microsoft Teams itu adalah aplikasi LMS ya. Jadi dia sama seperti Webex ini, jadi ada fitur untuk melakukan meeting. Kalau Microsoft Teams juga ada fitur sama dengan Google Classroom ya. Jadi Microsoft Teams itu bisa digunakan untuk persis sama dengan Google Classroom. Bisa digunakan untuk meeting, bisa digunakan untuk memberikan penugasan kepada siswa. Berbeda dengan ClassPoint. ClassPoint itu adalah aplikasi yang ditambahkan ke PowerPoint, gitu. Jadi kita melakukan meeting, pertemuan virtual seperti ini bisa menggunakan Microsoft Teams. Pada saat kita melakukan pertemuan virtual seperti ini, kita akan melakukan presentasi atau share konten kepada peserta. Nah, itu bisa menggunakan slide-slide-nya itu bisa menggunakan ClassPoint, gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan apa kelebihan dan kekurangan dari ClassPoint dan Microsoft Teams karena Microsoft Teams itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk meeting virtual dan digunakan untuk LMS. Kalau yang ClassPoint itu adalah slide presentasi. Kita akan melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Di dalamnya ada ClassPoint. Seperti itu, Pak Denny Puspito. Saya kembalikan ke Pak Jumhar. Iya. Ke Ibu Mungkin Jumhar. begitu penjelasan dari Bapak Abdul Rahman, Pak Puspito.
Saya kira sangat jelas jawabannya, Pak, untuk dimengerti. Nah, selanjutnya kita berikan closing statement kepada Bapak pemateri sebelum kita tutup. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Jumhar. Jadi salah satu kendala yang sering kita jumpai adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah ClassPoint ini. Kenapa dia lebih unggul? Karena ClassPoint itu sudah menyatu pada PowerPoint, sehingga kita tidak butuh lagi aplikasi yang lain. Ketika kita sudah membuka PowerPoint, maka sudah langsung ada semua di situ kebutuhan kita sebagai guru profesional, gitu. Jadi ClassPoint ini hadir untuk menjadi solusi terbaik, ya, menjadi solusi terbaik untuk melakukan pembelajaran secara virtual. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih pemaparan materi dari Bapak yang sangat luar biasa, yang di mana ClassPoint ini sangat membantu Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menjalankan tugas untuk belajar siswa dengan PJJ. Ya, bisa langsung berinteraksi dengan siswa, langsung menjelaskan dengan slide-slide. Iya, luar biasa dari pemaparan materi dari Bapak. Dan mungkin selesai berakhirnya materi kita pada hari ini, silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengisi link untuk mendapatkan sertifikat dan mendapatkan akun Pro ClassPoint. Silakan Ibu, linknya ada di chat. Silahkan diisi. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Ika ada tambahan dari Ibu Ika? Baik, terima kasih Bu Jumhar, terima kasih Pak Abdurrahman, terima kasih Pak Taufik, Ketua IG Kabupaten Nrekang, luar biasa hari ini. Terima kasih kepada teman-teman pengurus IG Kabupaten Nrekang, dan terima kasih pula untuk fasilitas roomnya dari PSMK Webex nih, spesial untuk Nrekang dan juga narasumber nih yang disediakan untuk Nrekang. Baik teman-teman, untuk menebus sertifikat, silahkan untuk mengisi daftar hadirnya. Daftar hadir akan terkirim otomatis ke email masing-masing peserta. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan akun Pro, silahkan untuk mengisi link daftar pengajuan akun Pro ClassPoint selama 1 bulan. Kalau misalnya jaringannya kurang baik, silakan di-save linknya atau bisa di japri atau chat pribadi ya Bu Jumhar dan Pak Taufik untuk mendapatkan akun tersebut. Sekian dari saya, teman-teman tetap semangat saling berbagi ya. Bagi yang khususnya teman-teman dari Nrekang yang ingin berbagi ilmu, boleh hubungi Pak Ketua IG ya, Ketua IG Kabupaten Nrekang, agar kita bisa mengadakan jadwal-jadwal event selanjutnya di bulan depan. Baik, terima kasih semua. Saya stop record dan end meeting ya. Mungkin saya tunggu sekitar 10 menit untuk mengisi daftar hadirnya. Saya Ika Yovia Johan dari IG Sulsel, wilayah Sulawesi Selatan. Walaupun jauh-jauh dari Makassar ya, tetap bergabung bersama teman-teman di IG Kabupaten Nrekang.